Halo, selamat datang di channel Alur Cerita Film Movie Keren. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Victoria dan Abdul yang dirilis pada tahun 2017. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Abdul Karim adalah seorang petugas di penjara dari Agra, India yang ditugaskan menghadiri acara peringatan berkuasa Ratu Victoria di Britania Raya pada tahun 1887 untuk memberikan hadiah kepada ratu berupa moher atau koin emas kerajaan Mughal sebagai tanda penghargaan dari India yang diperintah oleh Inggris Raya. Film ini disutradarai oleh Stephen Frears, dibintangi oleh Judi Dench sebagai Ratu Victoria, Ali Fazal sebagai Abdul, dan Eddie Izzard sebagai Pangeran Bertie. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana tentunya. Pada tahun 1887, seorang petugas penjara di Agra, India yang bernama Abdul Karim ditugaskan menghadiri acara peringatan berkuasa Ratu Victoria untuk memberikan hadiah berupa moher sebagai tanda penghargaan. Dia ditugaskan bersama Muhammad. Mereka berangkat menuju Inggris didampingi petugas protokoler rumah tangga Istana Windsor bernama Mayor Big. Mayor Big menjelaskan tugas yang diberikan kepada Abdul dan Muhammad, yaitu membawakan koin emas pada saat acara perayaan berlangsung, dan mereka dilarang menatap wajah sang ratu. Di Istana Buckingham, kepala rumah tangga istana, Tuan Henry, membacakan agenda-agenda perayaan yang akan dihadiri ratu pada hari ini. Salah satunya adalah makan malam bersama seluruh anggota kerajaan serta penyerahan koin moher di aula Istana Windsor. Abdul dan Muhammad tiba di Inggris setelah 2 bulan melakukan perjalanan. Mayor Big melaporkan kedatangan mereka kepada sekretaris kerajaan Tuan York yang mengatur jalannya acara. Tuan York menjelaskan pada Abdul dan Muhammad jalannya acara penyerahan moher, dan yang perlu diperhatikan adalah dilarang menatap wajah ratu. Ratu Victoria tiba di aula Istana Windsor untuk acara makan malam. Satu persatu hidangan telah diantarkan dan dinikmati oleh ratu dan seluruh anggota kerajaan. Tibalah saatnya penyerahan koin moher. Abdul dan Muhammad berjalan menuju kursi Ratu Victoria. Abdul menyerahkan nampan berisi koin di atas meja. Tuan Henry menjelaskan itu adalah koin kerajaan Mughal yang dipersembahkan untuk ratu. Abdul berjalan mundur menuju tempatnya semula setelah selesai menyerahkan nampan berisi koin itu. Dia memberanikan diri menatap wajah ratu. Tatapan itu disambut oleh ratu. Mereka saling pandang. Tuan Henry menanyakan pendapat ratu mengenai moher yang diberikan oleh 2 orang pelayan dari India. Ratu Victoria tidak terkesan dengan moher itu, akan tetapi dia tertarik dengan 2 orang pelayan tersebut. Mayor Big menghentikan Abdul dan Muhammad yang akan pulang ke India. Hari ini mereka ditugaskan menyajikan puding kerajaan pada salah satu acara. Abdul dan Muhammad membawakan puding untuk Ratu Victoria. Setelah mempersilahkan ratu menikmati pudingnya, Abdul tiba-tiba jongkok di bawah Ratu Victoria dan mencium kakinya. Kejadian itu membuat terkejut semua anggota kerajaan. Ratu Victoria terkejut tetapi merasa senang dengan kejadian itu. Tuan Big sangat marah kepada Abdul. Tuan Henry memberitahu bahwa ratu menginginkan Abdul dan Muhammad menjadi pelayan pribadinya selama hari perayaan. Abdul memperkenalkan dirinya pada ratu. Dia memberitahu aktivitasnya selama di India. Dia menjelaskan mengenai karpet yang dikirim ke istana adalah karpet yang ia pilih untuk ratu. Dia mengatakan banyak hal mengenai karpet sehingga membuat ratu terkesan. Ratu bertanya dari mana asal Abdul. Abdul menjawab dia berasal dari Agra, tempat Taj Mahal berada. Dia bercerita banyak mengenai Taj Mahal hingga kisah Shah Jahan. Abdul bahkan menceritakan soal mangga yang dikenal sebagai ratunya buah kala itu. Ratu menjadi penasaran dengan mangga. Dia meminta Tuan Henry untuk minta dikirim mangga dari India. Ratu Victoria belajar bahasa Urdu. Dia tertarik dengan yang diajarkan Abdul. Dia menulisnya di buku jurnal. Sementara anggota kerajaan bingung dengan ratu. Kenapa belajar bahasa Urdu? Pangeran Bertie memprotes ibunya karena itu tidak pantas. Ratu membantahnya bahwa itu boleh-boleh saja karena dia adalah Maharani India. Ratu meminta kepada Tuan Henry untuk menyiapkan perjalanannya ke Glasgow bersama Abdul saja. Ratu Victoria mengungkapkan rasa kesepiannya setelah ditinggal mendiang suami dan pengawal setianya John Brown. Dia merasa bosan di antara orang-orang di sekelilingnya. Dia kecewa pada putra-putranya yang saling berebut kekuasaan. Dia merasa sebagai orang yang sudah tua dan tidak berguna. Abdul
Abdul mengatakan bahwa intinya manusia hidup untuk memberikan pelayanan, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia hidup supaya bermanfaat bagi orang lain. Abdul mengatakan dirinya adalah penghafal Al-Quran. Ratu makin heran, dia bisa hafal Al-Quran. Ratu mengira bahwa Abdul adalah orang Hindu, namun ternyata seorang Muslim. Abdul belajar Al-Quran dari ayahnya. Dia adalah guru atau munsi baginya. Ratu meminta Abdul menjadi munsi baginya. Dia bukan lagi seorang pelayan, tetapi munsi Ratu Victoria. Lady Churchill tidak terima karena harus makan satu meja dengan Abdul. Pangeran Bertie merasa tindakan Ratu sudah keterlaluan. Ratu adalah kepala gereja Inggris. Bagaimana bisa mengangkat seorang guru spiritual Muslim? Apa yang dikatakan Uskup Agung nantinya? Pangeran Bertie menolak Abdul yang bisa mendapatkan hak seperti anggota kerajaan lainnya. Ratu Victoria membela Abdul bahwa dia bukan lagi pelayan. Abdul diajak pergi berlibur ke Florence, Italia. Muhammad mengatakan dia tidak menyukai apa yang Abdul lakukan. Orang-orang kerajaan tidak akan berdiam diri membiarkan Abdul. Mereka akan segera menyingkirkan Abdul. Dia berharap Abdul menyudahi ini dan bisa pulang kembali ke India. Abdul mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah petualangan yang besar. Dia hanya perlu menerima dan menikmatinya. Di Florence, Ratu menceritakan kenangan bersama mendiang suaminya. Betapa dia mengagumi kemegahan tempat itu yang dibuat oleh seniman hebat kala itu. Abdul menceritakan bahwa raja-raja di India juga demikian. Setiap raja menciptakan karya yang hebat berupa ruangan durbar. Ratu tertarik mengenai ruangan durbar. Sebagai Maharani India, dia juga harus memiliki ruangan durbar. Ratu memperlihatkan ruangan durbar kepada anggota kerajaan. Sekretaris kerajaan dan Perdana Menteri juga datang ke Istana Windsor, tempat ruangan durbar berada. Perdana Menteri nampaknya kurang menyukai atas apa yang Ratu lakukan terkait adanya ruangan durbar yang semuanya serba India. Hal ini ia sampaikan kepada Tuan Henry selaku sekretaris pribadi Ratu Victoria. Dia mengatakan akan memecat Tuan Henry apabila kekacauan ini tidak segera dihentikan. Tuan Henry menyampaikan kekhawatiran Perdana Menteri pada Ratu Victoria. Menurutnya Abdul adalah masalah bagi kerajaan karena dia adalah orang India dan Muslim. Ratu menyadari bahwa Abdul adalah orang India dan Muslim. Karena itu mereka harus berterima kasih pada orang-orang Muslim India yang membantu menghadapi pemberontakan di India. Akan tetapi Dr. Reid mengatakan bahwa pemberontakan di India sebenarnya didalangi oleh orang-orang Muslim. Mereka sangat menentang Ratu Victoria. Ratu sangat terguncang dan malu. Dia merasa dibohongi terkait pemberontakan di India. Dia marah kepada Abdul, betapa dia sudah berusaha mempertahankannya dari pertentangan anggota kerajaan. Abdul telah membuatnya sangat malu. Dia sangat kecewa pada Abdul dan menyuruhnya kembali ke India. Anggota kerajaan sangat senang atas kejadian itu. Mereka berpikir Abdul segera pulang ke negaranya. Ratu sangat gelisah telah mengusir Abdul. Dia merasa sangat berat telah mengusirnya, mengingat Abdul adalah orang yang lebih banyak jasanya daripada kesalahannya. Dia berubah pikiran dan menyuruh Abdul untuk tetap tinggal. Tuan Henry heran mengapa Abdul belum kembali ke India. Bukankah Ratu sudah mengusirnya? Ratu menegaskan bahwa Abdul adalah bagian dari anggota kerajaan. Dia akan tetap tinggal di istana. Pangeran Bertie marah. Dia memerintahkan Tuan Henry untuk menyelidiki asal-usul Abdul. Mereka mendatangi Muhammad untuk mengorek informasi mengenai Abdul, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa selain penghinaan dari Muhammad. Pangeran Bertie, Tuan Henry, dan Dr. Reid menghadap Ratu untuk melaporkan hasil investigasinya. Mereka melaporkan bahwa Abdul bukan dari keluarga cendekiawan, tetapi hanyalah rakyat biasa. Orang tuanya hanyalah seorang apoteker rendahan. Dia tidak layak sebagai munsi karena tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Dia melakukan semua ini hanya untuk keuntungan pribadinya. Ratu tidak menggubris laporan mereka. Dia malah menyalahkan mereka yang telah berusaha menjatuhkan Abdul, merendahkan Abdul, bahkan mencemarkan nama baik keluarganya. Ratu Victoria menyuruh mereka berlaku sopan kepada Abdul. Ratu berencana memberikan gelar kesatria kepada Abdul. Seluruh anggota kerajaan menentang rencana Ratu memberikan gelar kesatria pada Abdul. Mereka mengutus Nyonya Pips menghadap Ratu dan menyatakan penolakan mereka. Apabila tidak diindahkan, mereka semua akan mengundurkan diri. Selanjutnya, Pangeran Bertie, Tuan Henry, dan Dr. Reid menentang rencana Ratu dan meminta memberhentikan Abdul. Apabila tidak, maka Ratu akan disertifikasi
menjadi gila dan diberhentikan sebagai seorang ratu. Ratu Victoria mengatakan bahwa dia akan mengatakan keputusannya di depan semua anggota rumah tangga kerajaan di ruangan durbar. Seluruh anggota kerajaan berkumpul di ruangan durbar. Ratu menyatakan bahwa dia mengerti ada sejumlah kekhawatiran atas keinginan dan preferensinya. Akan banyak yang mengundurkan diri atas apa yang akan diputuskannya. Dia menantang siapapun yang ingin mengundurkan diri dipersilahkan untuk maju. Akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia maju saat itu. Ratu mengatakan bahwa dia menunda memberikan penganugerahan apapun saat ini. Dia memutuskan mengangkat Abdul sebagai komandan dari Royal Victoria Order sebagai tanda khusus dan penghargaan dari Ratu Victoria untuk jasanya bagi kekaisaran. Muhammad akhirnya meninggal dunia karena sakit parah. Ratu Victoria ikut menghadiri pemakamannya. Sepulang dari tempat pemakaman, Ratu menyuruh Abdul untuk segera kembali ke India karena Ratu sudah sakit-sakitan dan tidak bisa melindunginya lagi apabila kematian menjemputnya. Abdul tidak ingin meninggalkan Ratu dalam keadaan sakit. Dia berjanji akan bersama Ratu sampai akhir hayatnya. Dia yakin Ratu akan sehat kembali seperti sedia kala. Pada detik-detik menjelang ajalnya, Ratu Victoria minta ditemani Abdul seorang. Dia mengucapkan terima kasih karena Abdul bersedia menjadi munsinya. Kini dia akan pergi selama-lamanya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Abdul dengan memanggil dia sebagai anak kesayangannya. Pada akhirnya Ratu Victoria meninggal dunia. Suasana haru menyelimuti istana. Abdul sangat berduka cita atas kematian Ratu Victoria. Beberapa jam setelah pemakaman Ratu, Pangeran Bertie bersama para pengawal membakar surat-surat, foto-foto, jurnal-jurnal, dan semua yang terkait dengan Ratu dan Abdul. Abdul menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Bertie mengingatkan Abdul untuk segera pergi dari sana. Istri Abdul menyelamatkan liontin pemberian Ratu dan memberikannya pada Abdul secara diam-diam. Kini mereka harus pulang ke India, tepatnya pada tahun 1901, dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita dari film Victoria dan Abdul. Semoga Anda terhibur. Saatnya saya undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.